Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk melaksanakan pembelajaran IPS. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? IPS. IPS apa ya? IPS itu luas ya. Materinya apa ya kira-kira? Ya, kita hari Kondisi sosial budaya ASEAN. Kondisi sosial budaya dan ekonomi. Oke, masih ingat pembelajaran minggu lalu, materi lalu? Masih ya. Kita akan belajar tentang ASEAN. Kita belajar tentang kondisi sosial budaya di ASEAN itu seperti apa, ekonomi di ASEAN itu seperti apa. Ada yang masih ingat ASEAN itu apa ya? Ada yang masih ingat siapa? Udah lupa. Perkumpulan beberapa negara di daerah Asia Tenggara. Ya, jadi ASEAN itu adalah organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Ada yang masih ingat anggota ASEAN itu ada berapa ya? Ada lima. Ya, ASEAN-nya 10. Karena kemarin baru 5, mungkin kalian berpikir 5 ya anggotanya, tapi bukan. Jadi anggota ASEAN itu ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Kamboja, Timur Leste. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Kalian betul. Jadi 10 negara ASEAN itu ada Indonesia, Brunei Darussalam, ada Laos, ada Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Oke, masih ingat ya? Oke. Kemudian kita, oh iya, ASEAN itu berdiri tanggal berapa ya kira-kira? Ada yang masih ingat? Bulannya bulan Agustus juga, tapi tanggal berapa ya? 8. Ya, Sid. 8 Agustus tahun berapa? 1967. 1967. Ya, negara ASEAN itu dibentuk karena kita adanya persamaan letak geografis dan persamaan budaya. Letak geografis itu apa sih, Bu? Letak geografis itu adalah letak tempat. Nah, kita juga bertetangga dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, gitu ya. Untuk bangun bersama, membangun ekonomi, pendidikan, kemudian bisa untuk sharing-sharing tentang kebudayaan seperti ini. Nanti kita juga akan belajar tentang ekonomi di daerah. Lah tahunya penyakit yang luar. Penyakit loh. Di negara ASEAN. Ya, kita jalan-jalan virtual ya. Ini di negara ASEAN. Di share mau Pak? Ini ya, pemerintah share PPT-nya. Kalian mengamati. Oke. Lanjut.
belajar kondisi sosial dan kemarin kalian sudah menuliskan kondisi sosial budaya di 5 negara saja ya. Nah, kali ini Bu Mita akan membahas 10 negara. Are you ready anak-anak untuk belajar? Ready. 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 Are you ready? Ready. Ya, sip. Ready gitu ya. Oke, selanjutnya. No. No, lah kenapa no? Gak suka pembelajaran IPS? Ada yang gak suka pembelajaran IPS? Saya. Kenapa gak sukanya? Kenapa? Namanya ya tulis. Hafalin. Oh, Kadang-kadang bingung. Aing. Harus ngafalin. Oh iya, jadi kunci pembelajaran IPS itu kalian harus sering membaca, kemudian kalian bisa merangkumnya, dikasih stabilo itu loh, yang warna-warni itu loh, biar menarik. Nah, kalian stabilo yang kira-kira hal penting mana ya, yang penting. Nah, kalian bisa untuk menghafalnya. Jadi kuncinya apa? Membaca, merangkum, kemudian menghafalkan. Jadi kalau kalian udah nggak suka dengan pembelajaran IPS, maka kalian akan kesulitan dengan pelajaran tersebut. Jadi kuncinya itu harus suka terlebih dahulu anak-anak. Ada yang suka? Lumayan ya. Alhamdulillah lumayan ki ya. Separone suka ngono ya. Nggih. Oh niki. Karakter budaya di Indonesia. Oke. Amati itu ada gambar apa ya di pojok kanan? Monas. Monas, Bu. Di mana ya? Nasional. Monas. Ya letaknya di mana? Ada yang tahu? Jakarta. Yes, Monas itu Jakarta. Monas merupakan salah satu simbol negara Indonesia atau ikon. Ikon itu hal yang apa sih yang ada di Indonesia itu? Nah, salah satunya itu adalah Monas. Monas apa tadi? Monumen nasional. Ada yang Monas? Mana kok kayak setting? Tuh, ya dulu Bu Meta itu ke Monas. Dulu pas kelas 6 SD, sama seperti kalian, Bu Meta dulu pernah study tour ke Monas. Nah, di Monas itu kalian bisa naik sampai ke atas itu, sampai ke pucuknya itu. Pakai namanya lift. Nah, mau masuk itu harus berjam-jam. Kemudian udah di atas, kalian itu bisa melihat seluruh Jakarta itu atas sana. Tuh, Rame, Bu. gimana? Rame. Ya rame sekali, itu antrinya berjam-jam mau masuk ke atas itu. Nah, di atas itu juga ada teropong. Teropongnya itu bisa buat kalian melihat dengan lebih jelas. Nah, itu apa di atasnya Monas itu ada warna emas itu ya? Itu menurut kalian itu apa? Mas beneran, Bu? Mas beneran? Iya, Mas beneran. Iya. Beratnya ada yang tahu berapa itu? 24 karat. Kilogram. Lebih besar. Itu berkilo-kilo loh. Tahu tanya saya. Lapisan. 50 kilogram beratnya. Lapisan. Buat beli apa ya itu 50 kilogram. Nah, itu tingginya ada yang tahu berapa? Tingginya 45. Tahu tanya saya. 132 meter kalau kalian tahu. Jadi tinggi sekali melunjak. Oke. Nah, di Indonesia itu terdapat kebudayaan, kondisi yang beragam ya anak-anak. Oke, di Indonesia itu ada berapa agama? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. apalagi Buddha.
Islam itu Indonesia itu ada Islam, ada Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, Konghucu ini sebenarnya agama terbaru ya di Indonesia itu. Maksudnya dulu cuma 5, kalau zamannya Bu Meta SD itu baru 5 aja. Nah, 6 ini sekarang sudah 6. Nah, di Indonesia itu mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Seperti kalian, jadi Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia. Bayangkan, kalau Islam bukan mayoritas di Indonesia, kira-kira gimana? Banyak babi. Ya, untuk beribadah aja sulit loh. Kalau Beribadah. yang mayoritasnya bukan Islam itu mencari masjid untuk beribadah itu sangat sulit. Bahkan cuma ada 1 atau 2. Nah, kita beruntung di negara Indonesia ini karena di sekitar kalian pasti banyak masjid, musyola. Nah, kita sangat beruntung di Indonesia ini. Semboyannya Indonesia apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda. Berbeda-beda tapi satu jua. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda suku, budaya, jadi banyak sekali di Indonesia itu. Oke. Jadi meskipun kita berbeda-beda itu harus tetap satu, tidak boleh. Nggak ada kan? Jadi kita harus tetap bersatu. Oke. Nah, selanjutnya kita di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi namanya gotong royong. Gotong royong itu apa ya? Gotong royong itu adalah bahu membahu bakti. Lingkungan kalian pernah ada kerja bakti? Pernah ya? Pasti pernah di lingkungan kalian. Misal membersihkan lingkungan, kemudian membantu tetangga yang sedang kesulitan, itu juga termasuk gotong royong. Pernah ada yang melakukan gotong royong? Pernah di sekolah dulu juga, Bu. Iya, di sekolah juga. Di sekolah juga membersihkan lingkungan sekolah dengan bersama teman. Kangen nggak sama teman-teman kalian? Rindu nggak? Rindu sekolah? Banget. Udah berapa tahun ya kita? Lumayan. Udah hampir 2 tahun ya corona ini, karena memang sekarang keadaannya sedang banyak-banyaknya. Kalian sekarang harus daring lewat online. Jadi meskipun kita lewat online, kita harus selalu menjalin silaturahmi, harus sapa-sapa gitu ya. Sama temennya sapa-sapa lewat TV, Zoom atau lewat WhatsApp gitu. Nah, masyarakat Indonesia itu memiliki kesenian yang beragam. Ada seni musik. Nah, seni musik ini seperti alat musik tradisional seperti gendang, gamelan, kemudian tifa, sasando, banyak sekali ya. Kemudian ada seni tari. Tari di Indonesia sangat banyak sekali. Ada tari gambyong, tari jaipong, tari topeng, tari lilin, tari piring, banyak ya. Kemudian ada seni busana. Busana ini meliputi pakaian adat. Nah, pakaian adat kita apa ya? Kebaya ya. Kebaya dan biasanya. Nah, itu biasanya digunakan pada acara tertentu, misal Hari Kartini. Kalian sering memakai kebaya itu atau biskar. Nah, kemudian seni bela diri. Wow, seni bela diri. Kira-kira. Oke.
taekwondo gitu ya. Ada yang ikut di sini? Karate atau taekwondo? Aku karate, Bu. Karate sih. Bu. Taekwondo. Kalau karate masih sering latihan nggak? Masih. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya Guys, balik lagi sama gua F dulu. kita lihat yuk tarian adatnya itu. Ada apa aja itu? Ada tahu gambar pertama, gambar apa? Saman. Ya, saman. Tari saman. Dari Aceh. Tari saman ini biasanya untuk perayaan adat atau pas Maulid Nabi Muhammad. Nah, jadi biasanya masyarakat Aceh ini menampilkan tari saman pada acara-acara tertentu. Ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada tari apa? Reok. Yang berasal dari Ponorogo. Timur, Jatim. sangat besar sekali. Itu biasanya pemainnya laki-laki semua ya, nggak ada yang perempuan. Nah, kemudian selanjutnya itu tari apa? Ini ditarikan untuk ucapan selamat datang. Nah, banyak kan di Bali itu turis-turis mancanegara biasanya saat wisatawan itu pada libur ke Indonesia. Nah, kemudian ada rumah adat. Itu rumah adat apa ya? Gadang. Rumah gadang. Gadang Joglo. Nah, Sumatera Barat ya. Kemudian ada rumah apa itu? Apa ya itu? Honai. Honai dari Papua. Nah, itu rumah Honai itu atasnya itu pakai jerami. Oke, Bu. Mungkin masyarakat Papua sana sedang atau bocor ya. Kemudian bawahnya itu rumah Joglo. dari mana? Dari Jawa ya, dari Jawa. Sip. Kemudian alat musik tradisional itu ada gamelan, ada kendang, ada gong, itu ya. Jadi kalau gamelan itu biasanya untuk perayaan apa? Karawitan, kemudian kesenian wayang, pernah ya. Jadi wayang itu biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu. Sekarang mah kayaknya udah hampir ya kalau wayang. Nah, ini masih Indonesia ya. Kita menuju karakteristik ekonominya. Jadi, Indonesia itu merupakan salah satu negara agraris. Apa itu agraris? Banyak mata pencaharian petani. Ya, sih. Mata pencaharian di Indonesia itu kebanyakan petani. Coba kalian lihat sekeliling rumah kalian. Pasti di mana-mana ada sawah, ada pak tani. Jadi hasil pertanian itu biasanya ada padi, jagung, kemudian palawija dan lain-lain. Nah, selain agraris, Indonesia itu juga masuk negara apa? Maritim. Jadi Kepulauan. banyak. Apa ini? Itu merupakan tiga terbesar dunia loh. Lautnya itu. Ada juga hasil perkebunan teh, kina. Nah, kalau di sekitar
Jogja kalau wilayah perkebunan itu biasanya ada di Samigalo sana, Kulon Progo. Di sana banyak ya perkebunan. Kita mau menuju negara Malaysia. Oh iya, siapa yang cita-cita ingin jalan-jalan ke luar negeri? Saya. Kalian mau jalan-jalan atau mau? Oke, halo guys, balik lagi bersama FDB. Ya, boleh loh kalian itu sekolah di sana mendapatkan beasiswa secara gratis loh, kita juga. Jadi kalian itu tidak perlu membayar. Sekolah itu gratis, dikei sangu. Oke, luar negeri lagi. Ada yang mau? Mau banget tuh. Wong gratis. Mau. Soalnya mulai ini kan ya nih baper tahu baper tenggo cilik nih siapa berarti kamu tuh langsung kok sambil gitu ya teman-teman udah pakai seragam. Nah, oke, kita ke Malaysia. Oke, itu ada apa ya, gambar apa ya anak-anak ya? Yang atas itu Gedung. namanya Menara Kuala Lumpur. Kembar. Ya, Menara Kembar. Dulu Menara Kembar ini merupakan bangunan tertinggi di dunia. Tapi setelah ada Burj Khalifa di Arab, maka bangunan ini bukan tertinggi lagi di dunia. Tuh, letaknya di Petronas ya, ini di Malaysia. Oke. Kondisi sosial budaya di Malaysia itu seperti apa ya? Oke, memiliki kota bernama Georgetown. Nah, kota ini terdaftar di UNESCO World Heritage. Nah itu ada gambarnya ya anak-anak ya. Itu kota Georgetown itu. Nah, ini merupakan kota tua situs warisan UNESCO. Bu, UNESCO itu apa tuh, Bu? UNESCO? UNESCO itu adalah organisasi pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia. Ya. UNESCO. Nah, itu kotanya. Kalau di Indonesia, di mana Bu kotanya? Ada nggak kira-kira? Belum ada ya kalau Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia adanya kota tua di Jakarta sana. Oke, selanjutnya. Masyarakat utama di sini adalah Melayu, Tiongkok, dan India. Melayu, ada yang tahu bahasa Upin Ipin? Ada yang sering lihat Upin Ipin? Ya, mesti kalian pernah lihat Upin Ipin. Nah, bahasa yang digunakan Upin Ipin itu merupakan bahasa Melayu. Hampir mirip kan dengan Indonesia? Cuman beri tambahan Jadi iya itu jadi iya. Iya ke, gitu kan? Ya, mungkin kalian malah lebih bisa bahasa Melayu karena lihat Upin Ipin. Oke. Selanjutnya, musik tradisional di Malaysia itu dipengaruhi oleh Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Kemudian makanan khasnya itu nasi lemak. Nah, nasi lemak itu kalau di Indonesia mirip namanya nasi uduk. Nasi uduk. Nasi gurih. Itu ada apanya? Sego gurih. Ya, sego gurih. Ada kacangnya, ada terinya, ada telurnya, ada timunnya. Pokoknya hampir mirip dengan Ada sambelnya juga, Bu. Jangan lupa. Gimana? Ada sambelnya juga. Oh iya, sambelnya ya. Kalian suka pedas kok? Suka? Oh, suka. Ya. Kerupuknya jangan lupa, Bu. Oh iya, sip. Kalau kegiatan ekonominya itu di sana ada pertanian juga ya sama kayak Indonesia, kemudian ada pertambangan, ada industri. Nah, kebanyakan tenaga kerja Indonesia itu kerja di Malaysia itu biasanya bidang industri. Banyak kan TKW dari Indonesia itu
kerjanya di Malaysia. Kemudian di sana itu pertaniannya ada minyak sawit, lada, dan lain-lain. Di Malaysia itu ada menghasilkan timah terbesar dunia. Nah, timah ini biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik. Itu. Oke. Selanjutnya kita ke negara mana? Singapura. Singapura. Yuk ke Singapura. Ini jalan-jalan virtual ya. Jadi kalian bisa melihat negara. Nah, Guru orang kaya, jalan-jalan ini kita. oh iya, guru orang kaya. Ya, lewat Zoom jalan-jalan virtualnya. Nah, itu ada Singapura. Itu lambangnya apa ya? Itu Singapura gambar apa tuh, Mi? Singa ya. Nah, itu tuh singa tapi separuh ikan. Loh, kok singa separuh ikan, Bu? Kenapa? Nah, singa itu yaitu lambangnya singa. Terus kemudian Singapura dulu itu adalah kampung ikan. Nah, mungkin bawahnya ikan itu karena dulunya Singapura itu adalah kampung ikan atau kampung nelayan. Tuh. Nah, penduduk di sana itu ada Tiongkok, juga ada India, Eropa juga ada. Jadi Singapura ini merupakan salah satu negara maju. Negara maju itu dalam bidang pendidikan, kemudian kesehatan, rumah sakit di Singapura itu wow, jos. Alat medisnya tuh paling lengkap. Banyak toh orang Indonesia pada berobat ke Singapura, pada sekolah di Singapura juga. Tuh. Nah, itu namanya Merlion ya. Yang itu loh simbolnya Singapura itu. Yeah. Itu makanan khasnya itu adalah kepiting cabai. Wow, makanan lagi, Bu. Lapar nih. Nah, kepiting dikasih cabai itu kayaknya dikasih sambal ya. Yeah. Kemudian kondisi ekonominya selanjutnya. Baik. Nah, kondisi ekonomi di Singapura ini, karena Singapura itu wilayahnya kecil, jadi Singapura itu cilik, wilayahnya itu lebih luas dari Indonesia. Cuman kecil Singapura itu. Di sana itu nggak ada namanya pertanian, nggak ada wong macul ini nggak ada. Adanya apa? Pertambangan, industri, gitu ya. Oke, kemudian Tapi SDM-nya itu apa, Bu? Ada kapal, barang elektronik, kemudian berbagai olahan makanan. Tuh. Selanjutnya mau kemana ini? Setelah Singapura? Brunei. Coba. Siapa? Brunei. Salam. Sultan. Brunei ini merupakan salah satu negara Islam juga terbanyak ya. Kemudian jadi di Brunei ini juga mayoritasnya adalah Islam. Nah, kondisi sosial budayanya seperti apa? Nah, kalau di Brunei ini, kalau dalam percakapan kita ngobrol itu menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap tidak sopan. Kamu itu loh, itu loh dia, itu nggak sopan itu kalau di sana. Itu ya. Kemudian kalau berjabat tangan dengan lawan jenis itu di sana tidak boleh. Memang di agama kita memang untuk berjabat dengan yang bukan mahramnya itu nggak boleh ya. Jadi cukup gini aja kalau ketemu sama teman laki-lakinya. Tuh, apalagi kita lagi corona ya nggak boleh berjabat tangan ya. Sedang COVID ini kalau kita berjabat tangan malah nanti tertular. Ya. Kemudian di Brunei ini kalau mau masuk rumah itu harus melepaskan sepatu atau sandal. Ini juga budayanya sama seperti kita ya. Jadi sebelum masuk rumah orang itu kita harus melepaskan sandalnya terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk langsung lebu sandal.
wah sendalnya bar saka ngendi ya, bar saka sawah misal langsung masuk ke rumahnya orang kan nanti malah mengotori rumahnya. Oh. Kemudian Brunei ini merupakan salah satu negara terkaya loh. Meskipun negaranya nggak besar, Brunei ini tapi dia terkaya. Karena apa? Dia banyak minyak buminya dan gas alamnya. Kemudian, masyarakat Brunei ini dalam bidang pendidikan, kesehatan itu gratis, tidak biaya. Jadi sekolah itu gratis. Mau berobat itu gratis. Gimana, enak nggak kalau di Brunei? Pindah negara kah? Pindah-pindah negara boleh, kalau kalian mau pindah-pindah negara juga boleh. Mau ke Brunei boleh, ke Malaysia boleh, tapi nanti malah itu ya meninggalkan Indonesia tercinta. Ya, kalau mau ke luar negeri itu harus pakai namanya apa? Paspor itu harus paspor dulu. Tapi ya, kalau di mana ya, Bu Meta pernah baca di Kalimantan itu ada loh rumah depannya itu negara Indonesia, tapi belakangnya itu udah Malaysia loh. Jadi ruang tamu itu ke depan itu masih Indonesia, masih ada bendera Indonesia, tapi kalau udah di dapur itu udah Malaysia. Jadi nggak usah pakai paspor ya. Tinggal berapa langkah? Ya. Tuh. Nah, potensi kegiatan wisatanya di Brunei itu ada Taman Nasional Ulu Temburong. Nah, itu hutan tropis ya, banyak hutannya. Kemudian kalau mau ke sana itu harus menaiki tangga beribu-ribu atau beratus-ratus anak tangga katanya. Bu Meta juga belum pernah ke sana, karena Bu Meta belum pernah ke luar negeri. Ada yang udah pernah ke luar negeri? Belum. Ya, insya Allah ya. Nabung. Besok lama-lama kita bisa keluar negeri. Selanjutnya mau kemana ini? Ya, Vietnam dulu. Kita ke Vietnam. Nah, itu ada kondisi negara di Vietnam itu seperti itu loh. Banyak toh sungainya, kemudian gedung-gedungnya juga sama, banyak sekali. Nah, di Vietnam ini ada baju khasnya namanya Áo Dal. Mana? Susah ya? Áo Dal. Ya. Di sana itu juga pada pakai caping kayak Indonesia, kayak petani itu caping, tahu? Caping? Tahu ya? Yang digunakan oleh petani itu caping. Nah, ternyata di luar negeri juga ada caping, Bu. Iya, karena kita kan hampir sama negara Vietnam karena kita serumputan di Asia Tenggara. Tuh. Nah, orang Vietnam itu juga gemar loh duduk di dingklek. Tahu dingklek? Kursi kecil itu loh. Biasanya kalau di dapur kalian membantu ibu masak pakai dingklek atau apa yang kursi kecil itu loh. Tahu ya? Tahu ya. Kemudian mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen. Nama keluarga itu kalau di Indonesia namanya marga. Ada marga Batak, ada marga Ambon, ada marga apa lagi? Banyak ya. Nama keluarga itu marga kalau di Indonesia. Marga. Kalau kondisi ekonominya gimana, Bu? Sama juga di sana. Juga ada pertanian. Menghasilkan padi juga di sana. Kemudian ada biji besi, emas, timah, kemudian seng dan fosfat. Hasil hutannya juga sama kayak Indonesia, ada kina, bambu, dan kayu manis. Itu. Masih semangat ya ini? Coba, mana semangatmu? Kalau gitu ya jawabnya, ini semangatku. Mana dirimu? Ini diriku. Semangat. Semangat.
gitu ya. Coba Bu Meta pengen cek mana semangatmu? Semangatku. Mana dirimu? Ketinggalan. Semangat, semangat, gitu ya, biar nggak ngantuk. Meskipun kita berjumpa lewat Zoom, kita harus tetap semangat, itu ya. Boleh kalau kalian udah merasa lapar, boleh cemil-cemilan dulu, boleh minum-minum dulu, boleh. Oh iya, nanti setelah ini kita akan ada kuis ya nanti kalau setelah pembelajarannya. Jadi kalian harus mendengarkan Bu Meta menjelaskan. Jadi nanti kuisnya ada di sini semua yang Bu Meta jelaskan. Tuh. Kemudian negara selanjutnya. Thailand, Bu. Thailand, betul. Thailand. Thailand itu identitas ya. Gajah putih. Nah, di Thailand itu simbolnya itu gajah putih. Wah, gajahnya warnanya putih, Bu. Enggak, sebenarnya gajahnya itu cuma warnanya abu-abu, tapi mereka menyebutnya adalah gajah putih di sana. Jadi merupakan simbolnya negara Thailand itu gajah putih. Nah, Thailand ini merupakan lumbung padi ASEAN. Lumbung padi ASEAN itu merupakan penghasil padi terbesar di ASEAN. Di ASEAN ya. Jadi terbesar. Wah, kalah Bu sama Indonesia. Iya, Thailand ini merupakan terbesar. Kemudian, nah Thailand ini satu-satunya tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kita dulu pernah dijajah siapa aja ya? Belanda. Jepang. Belanda, Inggris pernah, Jepang pernah ya. Yang paling lama mana? Belanda. Nah, mana? Belanda. Spanyol. Ya, Spanyol juga. Belanda kita pernah dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad. Kalau Jepang cuma sebentar ya. Nah, Tapi sadis, Bu. iya sadis-sadis ya. Penjajah itu sadis-sadis ya. Romusa, kemudian Rodi, itu banget. Apalagi Indonesia pernah disuruh buat jalan dari Pamekasan sampai sana, Jawa Timur sana, bikin jalan loh. Itu kerja jalan. Jalan. Nah, Thailand ini menganut agama Buddha. Jadi mayoritas negara Thailand ini adalah Buddha. Islam menjadi minoritas di negara ini. Itu. Nah, Thailand ini merupakan penghasil devisa negara terbesar. Apa itu devisa? Ada yang tahu? Devisa itu merupakan kekayaan suatu negara. Jadi devisa ini biasanya diperoleh dari bidang pariwisata, kemudian pendapatan jasa, perdagangan jasa, gitu ya. Nah, Thailand ini juga salah satu wisata banyak diminati oleh berbagai negara. Tuh. Oke, selanjutnya negara Laos kok kayak jeneng bumbu, Bu. Ya, negaranya kayak gitu ya, nama bumbu Laos. Indonesia bumbu Indonesia. Ya, Laos ini itu merupakan mayoritasnya agama Buddha terbesar. Itu ada patung Buddha ya itu. Kemudian olahraga di Laos itu sepak takraw. Ada yang tahu sepak takraw itu apa? Tahu, Bu. Sepak bola dari rotan. Iya, perpaduan sepak
sepak bola dan voli, tapi menggunakan bola rotan. Jadi kalau sepak takraw itu nggak boleh pakai tangan, kena tangan itu nggak boleh. Jadi ada netnya kayak voli, tapi permainannya pakai kaki. Itu ada yang pernah main sepak takraw? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Bisa satu. Oh iya, pernahnya main bola ya? Salto terus kalau Oh iya, olahraga favorit kalian apa? Bal-balan. Bola. Badminton. Masa-masaan. Iya. Voli. Olahraga favorit kalian Lari. Jalan. siapa tahu kalian menekuni bidang yang kalian minati itu olahraga favorit kalian, kalian bisa menjuarai olimpiade. Nah kemarin olimpiade apa ya yang dapat medali emas? Ada yang tahu? Gresia Poli. Gresia Poli, Apriani. Gresia Poli dan Indonesia Apriani itu menjuarai ganda Antoni Ginting. sama loh anak-anak. Jadi mereka Antoni Ginting bronze, Bu. Menang Olimpiade Tokyo bulu tangkis. Ya, jadi keuntungannya jadi atlet itu apa, Bu? Banyak sekali ya. Kalian bisa menambah teman, kemudian skill kalian terasah. Nanti dilatih oleh pelatih yang hebat. Kemudian nanti kalau menang dapat apa, Bu? Wah, banyak sekali ya kalau kalian tahu. Hadiah yang diberi oleh Gresia Poli dan Apriani itu banyak sekali. Mereka masing-masing mendapatkan uang berapa ini? 5 apa? 5 juta atau 500? 5 miliar. 5 miliar loh masing-masing. Kemudian dapat apa rumah, dapat gratis makan seumur hidup. Wah, bayangkan makan gratis ke kerja tanpa membayarnya loh anak-anak. Season 1 sampai season sekarang. Iya, makanya kalian harus termotivasi dengan mereka. Kalian juga bisa itu untuk menjadi penerusnya mereka. Itu boleh dari sekarang latihan badminton kalau suka badminton. Ya. Makanan utama di Laos ini adalah nasi atau beras ketan yang dimakan langsung tanpa lauk ya. Jadi cuma makan nasi tok. Kemudian beras ketan ya beras ketan tok. Kemudian orang Laos itu menyebut dirinya Luk Hau Nyao. Apa? Luk Hau Nyao. Ya, kita belajar sedikit ya bahasa Laos. Luk Nyao. Artinya apa? Anak turun nasi ke ketan artinya. Kalau kalian anak apa? Anak ketan atau beras? Kalau saya anak beras, Bu. Apa anak timbul? Ya. Kemudian kondisi ekonomi di Laos ini mayoritas daratan ya. Kemudian sama seperti Indonesia ada pertanian juga, ada perkebunan. Nah, unggulan Laos ini adalah kayu. Nah, oke, selanjutnya mau negara apa? Filipina. Ya, Myanmar. Filipina. Oke. Kita lihat Filipina. Itu negara Filipina ya. Myanmar, Bu. Sama kayak Jakarta, ada gedungnya menjulang tinggi itu tinggi sama. Nah, ada 8 dialek yang digunakan. Dan Timur. Di Filipina ada 8 dialek yang digunakan. Apa itu coba dibaca? Ada 8 kan? Budaya Filipina. Tagalog, Bisaya, Barat, dan Timur. Ada 8 dialek yang digunakan. Tagalog, Cebu, Ilocano, Kainan, Waray, Papanggo, Waray, Kopong,
Ya, kalian udah belajar Filipina ya, bahasa Filipina, tapi itu merupakan dialek yang digunakan. Nah, untuk yang lebih tua sebutannya itu apa? Dan O dan Opo. Nah, biasanya kalau orang yang lebih tua itu apa? Timba. tangan bentuk salam. Opo. Kalau ini kan no Seli Panggilnya dengan kata-kata kuya dan ake, pertama. Nah, kalau di Filipina, jabat tangan itu atau salam. Nanti kebalikannya dari negara mana? Kalau yang tadi boleh salaman, boleh salam. Ya, jadi ingat-ingat kalau jabat tangan itu bentuk salam. ini itu Kegiatan ekonomi pertanian pertambangan dan Terus kondisi ekonomi sawit kopi dan pertambangan ada menghasilkan biji-biji tani. kemudian ada pertaniannya, ada sawit, kopi, lada. Yang pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, itu contoh orang Filipina itu ya. Tidak. Selanjutnya negara apa yang belum? Myanmar. Myanmar itu juga mayoritas penduduknya adalah Buddha. Biksu dan pagoda menjadi ikon negara ini. Pagoda itu adalah kuil itu loh. Kuil yang tumpuk atasnya. Nah, di pagoda itu biasanya untuk menyimpan benda-benda yang dianggap suci oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma namanya. Kalau di Indonesia kan ada bahasa Indonesia, bahasa nasionalnya. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah longyi. Apa? Nah, itu loh kayak di gambar itu loh. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama memakai longyi namanya. Nah, mata pencariannya juga sama ya, hampir sama kayak di Indonesia tadi. Kemudian padinya juga terbesar juga di Asia Tenggara. Kemudian komoditas perdagangannya seperti kayu jati, pupuk, dan barang kerajinan. Yo, selanjutnya negara mana lagi nih? Kok namanya kayak bunga ya, bunga Kamboja. Ada yang punya bunga Kambojanya di rumah? Ibu, aku punya bu. Nah, ibu, ya. Kalian suka tanaman? Enggak. Ya biasanya yang ya suka tanam-tanam di rumah banyak. Aku suka nanam-nanam bu. Apa? Suka nanam-nanam aku bu. Oh ya sip. Wah itu siapa ya Mas siapa ya suka menanam? Namanya siapa lagi? Davi bu. Oh iya. Jadi laki-laki juga boleh, nggak cuma perempuan ya, boleh tanam-menanam, kemudian menyiram tanaman, membantu ibunya juga boleh, nggak harus perempuan yang mengerjakan. Oke, selanjutnya Kamboja itu ya. Jadi dulu itu, kalau di Kamboja itu namanya ada kerajaan Angkor. Kerajaan apa? Angkor. Bahkan terbesar di kawasan Asia Tenggara, salah satu terbesar. Kemudian kalau di sana itu orang karena menggunakan syal kotak-kotak. Namanya apa? Kromo. Krama ya, bacanya bukan kromo. Kromo itu bahasa Jawa, bahasa kita bahasa kromo. Krama ya. Jadi syal kotak-kotak ini itu biasanya dipakai oleh masyarakat Kamboja. Kemudian makanan yang terkenal itu apa namanya? Artinya misan. Itu ada sayur-sayuran yang biasanya ditumis. Nah, kemudian kondisi ekonominya di sana juga bertani juga ya di Kamboja. Kemudian hasil pertanian terbesar yaitu padi dan karet.
Kemudian Kamboja itu merupakan salah satu terbesar penghasil kapas. Kapas, tahu kapas? Tahu ya? Kapas itu yang buat apa? Membersihkan muka itu biasanya, atau membersihkan luka gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, nanti kalian membaca lagi ya, menghafalkan, kemudian ringkas boleh, di Stabilo boleh, nanti Bu Meta akan memberikan PPT. Yang untuk kuis enggak? Siap ya? Oke, siapkan alat tulis kalian, pulpen, kertas boleh, kertas bekas boleh, buku boleh. Ya, siap? Jadi, Bentar, Bu. Bentar. ya, Bentar, Bu. Dikit lagi Jumatan. oh iya, bentar lagi Jumatan ya nanti. Yang putra boleh ke masjid atau di rumah saja juga boleh karena kondisi kita sedang banyak-banyaknya ya ini COVID-nya. Sudah siap belum? Oke. Yang pertama, nanti kalian itu ya memberikan nilainya sendiri ya per poin, nanti per nomor itu ada poinnya. Oke. Yang pertama, sebutkan 10 negara ASEAN. Poinnya 50 ini. Tulis yo, ditulis. Tadi kan Bu Meta udah menjelaskan dari 1 sampai 10 negara ASEAN banyak sekali. Enggak pakai soalnya kan, Bu? Bisa langsung jawabannya aja. Jadi poinnya banyak sekali ya, 50. Jadi kalau kalian udah bisa menjawab 10, nanti poinnya udah 50. Bentar, Bu. Nanti kalau udah, misal udah di hasil akhirnya udah nilainya nanti dikirimkan ke WA Bu Meta nilainya berapa. Misal namanya Mas Aufi 6B nilainya 100 misal gitu ya. Kalau udah angkat jempolnya. Sudah, Bu. Angkat jempolnya kalau udah. Bu. Wajib 10, Bu. Ya. Sudah, Bu. Belum. Menunggu teman-temannya. Saya sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Bu. Jawabannya yaitu apa aja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura. Thailand, Filipina. Siapa yang betul semua? Coba dikasih nilainya di sampingnya 50. Kalau cuma menyebutkan 5 ya dapat 25. Saya, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke, siap. Soal nomor 2 udah siap? Ya, Bu. Oke. Sebutkan 3 tarian adat di Indonesia tadi. Yang Bu Meta udah jelaskan. Tarian adat. Nah, ini poinnya 20. Tadi Bu Meta udah jelaskan kan tarian apa ya? Yang lainnya boleh enggak? Apa, Bu? Sebut Kalau yang lainnya boleh enggak? yang lainnya. Ya, boleh, Wes.
Ya lainnya juga boleh. Tapi 3 ya. Sama asalnya enggak, Bu? Nggak usah. Sudah, Bu. Oke. Sip, yang udah. Nanti soalnya Apa aja tadi ya? Tariannya, ada yang tahu masih ingat? soalnya tadi Anda berapa, Bu? Tari Soalnya sama, nari pendet, sama reok ponorogo. Sip. Saman, pendek, dan reok ponorogo. Selain itu boleh. Kalau kalian tahu, selain 3 itu boleh. Nilainya 20. Samping, ditulis di samping kanan. piring dan saman dan Kalau menyebutkan 2 aja, iya Bu, 10. Kalau 2, oke. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan 3 keadaan sosial budaya di Brunei Darussalam. Tadi apa aja di sana ya? Misal tadi Bu Meta menjelaskan nggak boleh apa, terus harus apa itu loh tadi. Oh iya. Ya. Ya, coba dituliskan. Salaman nggak boleh bersentuhan dengan kamu. Apa, Bu? ekonomi atau budaya, Bu? 3 keadaan sosial budaya di Brunei Darussalam. Oke, Bu. Ya. Oke. Kelas 6 mantap ini ya. Pertanyaannya tadi itu yang nomor 3. Sebutkan 3 keadaan sosial budaya di Brunei Darussalam. Tadi misal nggak boleh apa, terus harus apa itu loh. Tadi Bu Meta udah jelaskan. Brunei Darussalam, Bu. Ye. Bu, soalnya nanti ada berapa? Ada 4 aja ini. Ini setelah ini soal terakhir. Ini baru nomor 3, Bu. Habis ini ada nomor 4 setelah ini. Disuruh nyebutin berapa, Bu? Yang mana? Nomor 3? 3 aja. Udah, Bu. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sip. Apa tadi ya? Jawabannya apa? Di sosial budaya di Brunei tadi, misal tidak boleh menunjuk, tidak boleh penduduk yang kemudian tidak boleh berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya. Kemudian jika ingin memasuki rumah harus melepaskan Alas kaki. Sip. Kalau betul 3-3-nya dapat nilai 20. 20. Nah, 3-3-nya dapat 20. Totalnya nilainya 100 ya, totalnya. Oke, soal terakhir ini. Dengarkan baik-baik. Lumbung padi negara ASEAN berasal dari negara mana? Apa, Bu? Ulangin, Bu. Lumbung padi negara ASEAN berasal dari negara mana? Apa, Bu? Udah, Bu. Lumbung padi negara ASEAN itu berasal dari negara mana ya? Oh. Udah, Bu. Udah? Ada yang tahu jawabannya? Thailand. Thailand. Ada yang betul 100?
Saya 100. Ya, nanti Nilainya berapa? dikirim mantap-mantap kelas 6A, B, C, dan D. Hebat-hebat semua. Mendengarkan kita semua. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nanti dikirimkan hasil skornya. Oke? Oke. Oke. Ya, oke. Oh iya, waktunya udah habis ya ternyata. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Banyak salahnya Bu Meta, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Setelah ini masih ada silakan dikerjakan tugasnya. Nanti dikirimin ke tempatnya Bu Mita nggak? Iya, nilainya ya. Boleh keluar nggak, Bu? Nilainya aja. Oke. Oke, assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.